Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bisan Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan bagi Bapak Ibu semua honorer yang tidak dinyatakan lolos seleksi administrasi di tahun 2024 ini. Mulai hari ini itu bisa sudah menyanggah. Jadi per tanggal 2 itu bisa mulai menyanggah. Seperti apa informasi lengkapnya? Coba kita bahas bersama dan kita coba buka akun salah satu honorer yang tidak dinyatakan lulus. Namun sebelum kita ke informasi, coba absen terlebih dahulu nih dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya Dirmas, Bandung Dirmas, Jakarta Dirmas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Atau mungkin ada tanggapan terkait dengan video ini, silakan komentari di kolom komentar di bawah ini. Nah, kita langsung pada pembahasan di sini Bapak Ibu semua. Nah, bagi Bapak Ibu semua di sini yang dinyatakan tidak lulus, itu seperti apa sih tanda-tandanya? Mungkin bagi Bapak Ibu semua yang dinyatakan lulus, ingin mengetahui, di sini kita bahas bersama. Jadi tanda-tandanya seperti ini. Di sini ketika pengumuman akan ada notifikasi yang muncul. Mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi syarat administrasi yang dilamar. Dan di situ ada alasan TMS-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu semua dinyatakan lulus kan selamat atau apa-apa seperti itu. Anda lolos tahap administrasi. Tapi kalau tidak lulus, itu ada alasan dari tim verifikator yang dimana itu bisa Bapak Ibu semua sanggah nantinya. Nah, seperti apa sih? Di sini ada informasi bahwasannya alasan TMS dari verifikator adalah surat keterangan pengalaman kerja tidak terlampir atau terunggah. Nah, di sini Bapak Ibu semua coba kita lihat syarat administrasi yang tidak terpenuhi. Ada keterangan lengkapnya. Surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dan dibubuhi materai boleh tanda tangan elektronik, tanda tangan basah menggunakan materai tempel dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 sampai dengan 8 tahun sesuai dengan jenjang jabatan yang dilamar. Lihat ketentuan pada Kemenpan RB nomor 347 2024 dengan alasan TMS, surat pengalaman kerja tidak terlampir atau terunggah. Nah, ini saya konfirmasi kepada yang bersangkutan, kenapa kok bisa tidak terunggah? Jadi saya menggali informasi dan ternyata yang bersangkutan itu salah menempatkan salah mengunggah di tempat yang seharusnya tidak di-upload seperti itu. Nah, sehingga dinyatakan TMS di sini Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu yang saya sampaikan sebelumnya, hati-hati dalam proses pengunggahan. Nah, ini bisa menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu semua honorer yang akan mengikuti di gelombang kedua atau tahap kedua untuk bisa berhati-hati dalam melakukan sebuah proses unggahan, pengisian data dan sebagainya. Nah, lebih lengkapnya Bapak Ibu semua bisa lihat tutorial yang pernah saya buatkan kepada Bapak Ibu semua sebelum mengeksekusi. Nah, rencananya kan di tanggal belasan ini sudah ada informasi yang kedua lagi. Oleh sebab itu hati-hati. Dan selanjutnya di sini Bapak Ibu semua ada informasi lagi. Setelah seperti ini, di situ biasanya ada di bawah itu untuk menyanggah. Kebetulan yang bersangkutan ini sudah melakukan sebuah sanggahan, jadi tidak bisa saya praktekkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya informasikan bahwasanya ada informasi bahwasanya Anda dapat melakukan sanggah mulai tanggal 2 bulan 11 2024 mulai 0001 WIB dan akan berakhir tanggal 4 bulan 11 2024 23.59 WIB. Harap login kembali pada tanggal yang telah ditentukan. Jadi, mulai saat ini, mulai detik ini, itu Bapak Ibu semua sudah bisa melakukan sebuah proses untuk melakukan sanggah. Nah, Bapak Ibu semua yang tidak dinyatakan lolos wajib, maksudnya berhak bukan wajib, berhak untuk menyanggah. Nah, Bapak Ibu bisa memiliki hak untuk menyanggah. Masih ada satu kesempatan lagi. Nah, kesempatan itu jangan disia-siakan. Akan tapi saya perlu informasikan di sini bahwasanya sanggahan itu bisa diterima ketika kesalahan itu bukan terdapat pada tim atau pada Bapak Ibu semua. Maksudnya kesalahan itu terdapat pada tim verifikator itu bisa disanggah, bisa diterima maksudnya sanggahannya.
Kalau hanya untuk menyanggah, siapapun bisa memiliki hak. Dan nantinya tim verifikator wajib membalas sanggahan dari Bapak Ibu semua, apakah itu diterima atau tidak. Nah, ini saya berikan sekilas saja kepada Bapak Ibu semua bahwasanya yang seperti apa sih yang akan diterima sanggahan tersebut. Di sini saya akan bahas terkait dengan sanggah. Apabila peserta tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi, peserta dapat melakukan sebuah sanggahan. Sanggahannya menginput klarifikasi terkait dengan dokumen yang tidak valid. Jadi sanggahan itu bukan merubah, bukan mengupload ulang, tapi yang sudah diupload itu dipertegas kembali bahwasanya berkas ini benar seperti itu, bukan mengupload ulang, bukan, jangan salah persepsi. Sanggahan itu bukan mengupload ulang, tapi mempertegas. Sanggahan hanya dapat menginputkan klarifikasi terkait dengan dokumen yang tidak valid, yang dinyatakan tidak valid itu, seperti itu. Nah, sehingga nantinya tim verifikator itu akan membalas jawab sanggah, di mana panitia instansi wajib menjawab seluruh sanggah yang diajukan oleh pelamar. Wajib hukumnya, wajib. Jika kesalahan bukan berasal dari pelamar, maka sanggah dapat diterima. Jika kesalahan bukan berasal dari pelamar, maka sanggahan itu bisa diterima. Jika kesalahan dari pelamar, maka sanggahan tidak dapat diterima. Nah, di sini, jika kesalahan berasal dari pelamar, maka sanggahan tidak dapat diterima. Jadi sudah jelas di sini Bapak Ibu semua bahwasanya sanggahan bisa diterima jika kesalahan itu terdapat pada tim verifikator. Nah, ruangan berkas yang sudah diupload itu sudah benar, kenapa dinyatakan tidak valid? Seperti itu. Jadi itu bisa disanggah. Nah, mungkin sekian informasi singkat yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan bagaimana langkah untuk sanggahan. Kita bahas di kesempatan berikutnya. Oleh sebab itu, tonton terus video update di Aba Channel, tiap hari terus mengupdate. Karena selain tentang ASN atau tentang P3K ini, Bapak Ibu semua setelah menjadi P3K ada informasi-informasi penting yang bisa saya informasikan kepada Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu, subscribe channel, aktifkan notifikasinya. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.